Halo Sobat JKN, kembali bersama kami di program Ngojek, ngobrolin program JKN. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang program rujuk balik atau PRB dan Prolanis. Hari ini kita bersama dengan Dr. Marlin dari Klinik Pratama Yabes akan bersama kita di podcast hari ini. Selamat siang dok, apa kabar? Hai, siang Pak Agis, siang Sobat JKN semuanya. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih dok. Jadi terkait dengan materi hari ini, bisa dijelaskan nggak dok, singkat aja, apa sih program PRB itu? Kita bicara dulu tentang program PRB ya. PRB itu singkatan dari program rujuk balik. Sebenarnya ini program yang udah cukup lama ya Pak Agis, sebenarnya ada ya. Betul. Cuman mungkin maaf, sayang ya kalau nggak dimanfaatin. Moga-moga dengan kita hari ini ngobrol santai, Sobat-Sobat JKN bisa ngerti tuh, bisa manfaatin maksimal fasilitas dari BPJS Kesehatan yang sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan maksimal. PRB itu sebenarnya gini, pasien yang mempunyai penyakit kronis yang sudah ditangani di rumah sakit ketika dirujuk dari FKTP, Vaskes primer tingkat pertama, itu tuh dirujuk ke FKTL, itu tuh berarti dirujuk ke rumah sakit ke spesialis karena memang kondisi penyakitnya yang butuh penanganan spesialistik. Tapi ketika pasien sudah stabil, pasien sudah dalam keadaan memang stabil dan dianggap sama dokter dengan arahan dokter dari spesialisnya dikembalikan, maka namanya program rujuk balik, dikembalikan ke FKTP yang tadi pertama merujuk. Ketika sudah stabil, dikembalikan lagi ke FKTP. Jadi sebenarnya pasien dengan penyakit yang kronis, yang sudah stabil, itu dikembalikan lagi ke FKTP untuk mendapat pelayanan lebih maksimal, lebih optimal. Pasien yang stabil tapi masih memerlukan pelayanan pengobatan, untuk tetap membutuhkan pelayanan untuk penyakitnya, dan keadaannya stabil dikembalikan ke FKTP. Seperti itu ya, kurang lebih. Iya, betul. Menarik sekali ya dok ya. Kira-kira apa ya untuk penyakit kronis yang masuk ke dalam program PRB dok? Masuk program untuk penyakit yang masuk ke PRB itu ada 9 penyakit yang dikembalikan, yang dianggap stabil oleh dokter spesialisnya boleh dikembalikan ke FKTP. Antara lain adalah penyakit kencing manis, DM, diabetes mellitus, yang hipertensi atau darah tinggi, pasien asma, pasien penyakit jantung, pasien stroke, pasien dengan penyakit gangguan jiwa yang kronis, pasien epilepsi, pasien SLE ya, systemic lupus erythematosus, jadi lupus ya disebutnya ya, sama PPOK, penyakit paru obstruktif kronis ya, itu dianggap stabil, boleh dikembalikan oleh dokter spesialisnya ke FKTP. Banyak juga ya dok ya, jadi gimana sih alur pasien kalau misalnya sudah stabil, lalu dirujuk balik ke klinik, nanti apa layanan yang bisa didapatkan oleh pasien dan gimana sih alurnya? Pasien yang dianggap sudah stabil oleh dokter spesialisnya, maka akan diberikan SRB, surat rujuk balik ya istilahnya. Selain surat rujuk balik, beliau juga akan memberikan, dokter spesialisnya itu akan memberikan kopi resep obat-obatan apa yang selama ini sudah diberikan di rumah sakit dan akan dilanjutkan untuk pemberian obatnya, pelayanannya di FKTP. Dan memang pasiennya juga setelah stabil itu akan dilayani di FKTP, itu jangan takut, jadi tetap akan didapat pelayanan. Satu, pelayanan kesehatan ya, jadi mulai dari pemeriksaan, dari konsultasi, lalu pemberian obat, lalu pemeriksaan penunjang, itu sebenarnya akan diberikan juga di FKTP ya. Jadi jangan takut ketika dibalikin tuh bukan berarti culeosnya istilahnya teu aya nu kitu nya. Jadi malah pasien diuntungkan kalau memang sudah stabil, tidak perlu antri-antri lama di rumah sakit. Pasien juga bisa mendapatkan obat di FKTP-nya. Jadi ketika stabil tadi dapat kopi resep, nanti kita berikan resepnya. Bahkan sekarang tuh bisa diambil di FKTP. Obatnya juga nggak perlu diambil di apotek jejaring yang kerjasama dengan BPJS. Apotek yang kerjasama BPJS-nya bisa mengantarkan obatnya ke FKTP. Pasien hanya tinggal mengambil di FKTP. Jadi akan lebih mudah, akan lebih efektif diharapin. Jadi pasien tetap lebih patuh pada pengobatan, jadi kualitas hidup akan tetap lebih terjaga ya, penyakitnya jangan sampai tambah memburuk, membaik, dan alhamdulillah bisa lebih sehat gitu ya. Iya, jadi lebih praktis ya dok ya, peserta nggak usah ke rumah sakit, misalnya
rumah sakitnya jauh nih, kan harus antri, lalu ke dokter spesialis. Sedangkan kan kalau FKTP relatif lebih dekat ya Betul, dengan setuju rumahnya Pak Haris. masing-masing. Betul, betul. Itu Gitu. salah satu Iya. keuntungan Iya. banyaknya ya Pak Haris ya. Jadi itu untungnya ya, ya dok ya. Lalu menurut dokter gimana sih di Bandung ini koordinasi antara klinik, apotek dan rumah sakitnya apakah sudah bagus dok? Eh, Ya pasti ya, namanya program, namanya maaf ya, sesuatu yang dilakukan. Kadang-kadang tuh pasti ada kendala ya sebetulnya. Tapi memang dengan edukasi, informasi, komunikasi, kita harapin tuh sebenarnya pasien bisa mengerti ya. Mungkin dengan acara kayak Gojek gini bagus banget ya, supaya pasien tuh ngeh gitu ya. Sebenarnya apa sih keuntungannya? Sebenarnya bagaimana sih caranya ya? Kalau dibilang kesulitan ada sih Pak Argi, saya jelas ya. Satu, misalkan maaf ya dari pihak pasien. Kadang-kadang pasien tuh takut kalau dikembalikan ke FKTP. Punten, takutnya nanti obatnya nggak dapet, takutnya nanti nggak diperiksa, takutnya nggak diperiksa lab juga. Kalau di rumah sakit kan, walaupun ngantri punten seharian lah dalam tanda kutip ya, karena ada pasien-pasien yang kadang-kadang curhat. Ada pasien yang memang pengen jadi PRB, ada pasien yang memang mau gitu ya, karena memang kadang-kadang izin kalau rumah sakit tuh dok, saya tuh nggak ada yang nganter, karena kadang-kadang punten pasien dengan prolanis itu PRB itu kadang-kadang udah tua ya Pak Argis ya, jadi mesti ada yang nganter seharian nunggu juga, mereka rasa lelah. Terus kadang-kadang baru 7 hari minum obat di rumah sakit, 23 hari sisanya tuh harus ambil di apotek jejaring juga kan. Jadi buat mereka kadang-kadang sulit. Jadi satu, kadang-kadang maaf dari pihak pasien ada juga yang kadang-kadang karena informasinya belum tepat, takut di FKTP itu nanti berbeda obatnya, berbeda pemeriksaannya, terbatas pemeriksaannya. Jadi mereka nggak mau dibalikin PRB. Kedua, punten, kadang-kadang dari FKTP juga ngerasa nggak handal ya, kadang-kadang dokternya ngerasa aduh saya sanggup nggak ya, ini pasien udah susah nih, obat-obatannya juga banyak nih gitu. Jadi kadang-kadang FKTP ketakutan, jadi ketika dapat PRB begitu pasiennya ada keluhan atau apa, langsung dibalikin lagi ke rumah sakit. Padahal mungkin tadi ya kan kita sama-sama ya sebetulnya menilai, jangan takut. Jadi semua juga nanti diobservasi, dipantau, dinilai. Jadi bukan cuman untuk ya udah obat lanjutin, saya nggak mau tahu keadaan kamu selanjutnya, tetap Pak, sebenarnya tetap di FKTP juga diobatin. Lalu dari obat-obatan kadang-kadang ini yang saya pernah beberapa kesulitan itu dari dokter spesialisnya kadang maaf lupa. Jadi misalkan obatnya kayak lagi itu pernah ada nih pasien DM di kami di klinik ya, dia dapat insulin tapi dokter spesialisnya lupa menginput di sistemnya bahwa dia dapat insulin di copy resepnya. Jadi ketika minta ke apotek jejaring untuk dapat obat yang PRB-nya itu secara sistem dalam tanda kutip tidak bisa diberikan karena memang tidak ada obat itu yang diresepkan oleh dokter spesialis. Jadi lagi itu ya, tapi untungnya zaman sekarang kan ya kita bisa komunikasi ya Pak. Jadi ada PIC-nya, kita minta tolong ke PIC-nya. Jadi pasien dikembalikan lagi dulu. Lagi itu sebenarnya rujukannya masih ada, masih berlaku, teman dianggap stabil dibalikin. Jadi balik lagi, cuma tinggal diinput, diubah si resepnya, lalu kopi resepnya ditambahkan. Ya alhamdulillah sih Pak Arkis bisa juga diambil obatnya. Jadi walaupun ada tantangannya tetap ya, kan segala sesuatu ada tantangannya, tapi secara garis besar manfaatnya itu jauh lebih besar ya, dan bisa diatasi dengan koordinasi yang baik lah ya intinya. Gitu dok. Jadi prinsipnya ini sangat menguntungkan pasien ya sebenarnya. Pasien yang udah di PRB-in beberapa di kami ya, mereka ngerasa bersyukur gitu ya dengan ada program dari BPJS untuk PRB ini ya. Karena buat mereka ya tadi kadang-kadang sulit untuk ya tadi ongkos lagi ke rumah sakit, nunggu seharian, kadang-kadang udah lelah ya. Lebih baik di klinik ya dok ya? Beberapa malah setelah PRB mereka bersyukur banget, dan memang ya alhamdulillah kayak lagi itu ada pasien yang gulanya tinggi tapi begitu stabil dikembaliin sekarang masih bagus banget. Terus dia bilang aduh syukur ya dok ada program PRB ini, sangat terbantu. Jadi pasiennya tetap dapat obat, pasiennya juga lagi itu DM ya, kencing manis, gulanya terkontrol, komplikasi alhamdulillah nggak ada, pasiennya stabil, dan tadi ya pasiennya juga bugar, sehat gitu ya, dengan segala macam yang tadi KB kan kita juga ada pemisahan lab ya, tetap bisa dilakukan loh itu, jangan takut. Jadi jangan berpikir maaf kalau dikembalikan ke FKTP
ya nggak akan diperiksain darah, nggak akan diperiksain penunjang, padahal Pak Argis ya banyak Iya, banget ya lengkap ya, periksaan Dok, ya. penunjangnya. Saya sampai pikir, wah luar biasa nih BPJS, bukan cuman kayak misalkan penyakit DM ya Pak Argis ya, Iya. itu bukan cuma periksa gula darah puasa dan 2 jam loh, tapi bisa periksa HbA1c. HbA1c bisa tiap 3-6 bulan. Terus kita juga follow up fungsi ginjalnya Iya. Pak Argis ya, jadi periksa ureum, kreatinin, jadi fungsi ginjal akan terukur juga. Lalu bahkan bisa periksa kolesterol, LDL, HDL, lalu trigliserid, itu bisa. Pasien-pasien PRB itu kita bisa kasih pengantar ya Iya. Pak Argis ya untuk ke lab, dan itu ditanggung biayanya, nggak ada biaya sama sekali, bukan ada tambahan biaya ya, tapi full ke cover, full ditanggung sama BPJS gitu ya. Jadi jangan takut nih sobat-sobat. Moga-moga dengan hari ini kita ketemuan gitu ya, itu membuka wawasan. Itu sih. Iya. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.